Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Materi kita hari ini berkaitan dengan minyak atsiri yang berasal dari daun nilam. Minyak atsiri merupakan minyak dari tanaman yang komponennya secara umum mudah menguap sehingga banyak yang menyebut minyak terbang. Minyak atsiri disebut juga ethereal oil atau minyak eteris karena bersifat seperti ether. Dalam bahasa internasional biasa disebut essential oil atau minyak esen karena bersifat khas sebagai pemberi aroma atau bau. Minyak nilam merupakan jenis minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan daun nilam atau Phogostemon kablin-benth dengan proses pengukusan bertekanan atau dengan air. Komponen utama dalam minyak nilam yaitu alkohol nilam dan norpathkoilenol yang merupakan indikator untuk menentukan kualitas minyak nilam. Morfologi daun nilam. Klasifikasi daun nilam, dia berasal dari kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, infrakingdom Stretophyta, subdivisi Embirophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliosida, superordo Asteranae, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Phogostemon des, dan spesies Phogostemon kablin-benth. Tanaman nilam adalah tanaman yang memiliki akar serabut yang wangi, memiliki daun halus ludruk, dan agak membulat lonjong seperti jantung, serta berwarna pucat. Bagian bawah daun dan ranting berbulu halus, berbatang kayu dengan diameter 10 sampai dengan 20 mm membentuk segi empat. Serta sebagian besar daun yang melekat pada ranting hampir selalu berpasangan satu sama lain. Jumlah cabang yang banyak dan bertingkat mengelilingi batang antara 3 sampai dengan 5 cabang per tingkat. Kandungan dalam daun nilam. Minyak nilam mengandung alkohol nilam atau dikenal dengan istilah pathkaulialkohol. Kemudian kamper nilam, patchoy kamper, kadinene, benzaldehida, eugenol, dan cinnamic aldehid. Di dalam minyak nilam ini terkandung zat pathkauli alkohol yang disikat dengan PA yang teramat berguna pada dunia internasional. Senyawa PA atau pathkauli alkohol itu berkisar antara 50 sampai dengan 60% kadar pada daun nilam yang dimana merupakan turunan senyawa sesquiterpen. Alkohol tersier trisiklik yang tersusun senyawa-senyawa yang bersifat asam dan netral, yaitu senyawa asam 2-naftalen karboksilat. Kemudian daun nilam ini juga mempunyai senyawa alpha-pinene dan beta-pinene yang sifatnya sebagai bahan penolak dan penghambat pertumbuhan serangga dan sebagai antiseptik digunakan sebagai pengharum ruangan. Bahan aktif pada minyak atsiri daun nilam. Jadi bahan aktif yang ada di minyak atsiri daun nilam itu terdiri dari tanin, saponin, flavonoida, minyak atsiri, dan steroid. Flavonoid. Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, dan biru, dan sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan, termasuk daun, akar, kayu, kulit, bunga, buah, dan biji.
Sejumlah tanaman obat yang mengandung flavonoid telah dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antivirus, anti radang, anti kanker, dan anti alergi. Ini menurut Wahyu Lianingsi et al. Tahun 2016. Saponin. Saponin merupakan senyawa sekunder yang ditemukan pada banyak tanaman, baik di bagian akar, kulit, daun, biji, dan buah yang berfungsi sebagai sistem pertahanan. Keberadaan saponin dapat dicirikan dengan adanya rasa pahit, pembentuk busa yang stabil pada larutan cair, menurut Hidayah tahun 2016. Senyawa saponin merupakan senyawa aktif yang kuat dan diklasifikasikan oleh struktur aglikon ke dalam triterpenoid dan steroid, di mana kedua senyawa tersebut mempunyai berbagai macam sifat biologis seperti kemampuan hemolitik, kemudian aktivitas antibakterial, kemudian dia juga anti-moluska, kemudian aktivitas antivirus, aktivitas sitotoksik atau anti kanker, yang menurut Yanuartono et al. Tahun 2017. Tanin. Tanin merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang kita ketahui mempunyai beberapa khasiat, yaitu sebagai astrigen, antidiari, antibakteri, dan antioksidan. Tanin merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks ya, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal. Kemudian mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut, menurut Malanggi et al. Tahun 2012. Tanin dihasilkan oleh tumbuhan hijau, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah dengan kadar dan kualitas yang berbeda-beda. Menurut Sunarjo Supriyati 2017. Steroid merupakan salah satu golongan senyawa metabolit sekunder. Golongan senyawa tersebut diketahui mempunyai aktivitas bioinsektisida, kemudian dia bisa jadi antibakteri, antifungi, dan anti diabetes. Menurut Hidayah dan kawan-kawan tahun 2016. Steroid merupakan terpenoid lipid yang dikenal dengan 4 cincin kerangka dasar karbon yang menyatu. Struktur senyawanya pun cukup beragam. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya gugus fungsi teroksidasi yang terikat pada cincin dan terjadinya oksidasi cincin karbonnya, menurut Katrin et al. Tahun 2015. Minyak atsiri. Minyak atsiri yang biasa disebut sebagai minyak etris atau minyak yang mudah mengalami proses penguapan dihasilkan dari bagian jaringan tanaman tertentu seperti akar, batang, kulit, daun, bunga, buah, atau biji. Minyak atsiri, nilam atau minyak nilam, pak choy oil pada bidang farmasi digunakan untuk obat anti radang, antimikroba, anti serangga, antidepresi, dan aromaterapi. Komponen-komponen kimia penyusun minyak nilam yang mempunyai presentasi terbesar adalah patchoil alkohol, yaitu 32,60%, kemudian ada quinine 23,07%, kemudian alpha quinine 15,91%, seikelene 6,95%, dan alpha patchoil Lene 5,47%, menurut Saroso et al. Tahun 2018. Cara mendapatkan minyak atsiri dari daun nilam. Ya. Ada 3 cara mendapatkan minyak atsiri dari daun nilam. Pertama direbus, kemudian dikukus, kemudian penyulingan dengan cara uap. Pada saat perebusan, pertama-tama dimasukkan ke dalam ketel berisi air dan dipanaskan. Ketel terbuat dari bahan anti karat seperti stainless steel, tembaga berlapis aluminium.
Dari situ keluar uap yang dialirkan ke kondensor. Uap akan mengandung zat cair yang berisi campuran air dan minyak nilam. Barulah dilakukan proses pemisahan. Pada proses pengukusan, mirip dengan cara yang pertama, hampir sama dengan proses perebusan, tetapi antara daun dan minyak dibuat pemisah. Daun nilam di atasnya, air di bawah pada saat diketel. Penyulingan dengan cara uap. Diperlukan 2 buah ketel, yang satu berisi air yang dididihkan, yang satu berbentuk silinder. Agar tidak kehilangan panas, ketel-ketel tersebut dibungkus zat penahan panas, seperti karung goni. Alat pendinginnya berupa bak pendingin yang di situ terdapat pipa spiral dari stainless steel. Fungsinya untuk mengubah zat tadi menjadi cairan. Kemudian dilakukan proses penampungan dan dipecah menjadi 2 zat yang berlainan, yakni air, uap, dan minyak nilam itu sendiri. Cara mendapatkan minyak atsiri daun nilam lebih efektif dengan cara penyulingan uap dan penyulingan uap air. Penyulingan uap atau destilasi uap adalah metode yang populer untuk ekstraksi minyak menguap atau esensial. Dari sampel tanaman, isolasi minyak nilam lebih dengan destilasi uap lebih mudah menghasilkan minyak atsiri. Minyak nilam yang baik umumnya memiliki kadar pH di atas 30%, di mana dia berwarna kuning jernih dan memiliki wangi yang khas dan sulit untuk dihilangkan. Nah, ini proses pembuatan minyak daun nilam. Sampel daun nilam dicuci dengan air mengalir, kemudian dilakukan proses pengeringan dengan cara diangin-anginkan, kemudian dilakukan perajangan. Kemudian ditimbang daun nilam kering yang sudah dirajang sebanyak 50 kg dan dimasukkan ke dalam alat destilasi uap air. Dilakukan proses pemanasan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 4 jam sampai diperoleh destilat. Destilat yang mengandung minyak dan air dimasukkan dalam corong pisah. Lapisan air yang berada bagian bawah dipisahkan sehingga diperoleh lapisan minyak nilam. Minyak nilam yang masih mengandung molekul air kemudian dikeringkan dengan menambahkan MgSO4. Setelah itu dilakukan penyaringan sehingga diperolehlah minyak nilam bebas air. Jadilah minyak atsiri dari daun nilam. Kegunaan minyak atsiri daun nilam. Minyak atsiri yang berasal dari daun nilam digunakannya minyak nilam sebagai parfum karena mempunyai aroma woodsy, ya, untuk meningkatkan semangat karena punya efek menenangkan. Dipakai pula untuk mengharumkan kamar tidur yang berefek menenangkan dan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Minyak nilam juga dipakai untuk menghambat perkembangan jamur dan mikroba. Minyak nilam juga dipakai untuk pertolongan pertama dalam mengobati orang yang digigit ular. Selain itu pula, minyak nilam pun bermanfaat sebagai antioksidan. Minyak nilam juga dipakai untuk minyak rambut, anti jerawat. Selain itu, penggunaan minyak nilam yang dicampur dalam sampo herbal juga berguna dalam menyembuhkan ketombe. Air rebusan daun nilam pun bisa juga diminum untuk mengobati obat batuk dan asma. Menurut penelitian ilmiah, senyawa alpha-bulnesene dalam minyak nilam mempunyai manfaat untuk anti peradangan. Pacoilol dan alpha-pacoiline dipakai pula untuk anti jamur. Daun nilam segar digunakan sebagai pencuci rambut, sedangkan daun nilam kering dapat digunakan untuk menghilangkan bau badan dan sebagai korigen dalam beberapa jamu.
yaitu suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki aroma, rasa, dan penampilan jamu tersebut, menurut Rukmana tahun 2003. Demikianlah cara mendapatkan minyak atsiri yang berasal dari daun nilam. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.